Siapa mau tidur? Di bawahnya apa? Ulat-ulat yang menggigit itu, yang menggigiti. Terus selimutnya apa? Cacing-cacing. Ya, oke. Saya buat judul firman Tuhan, hukuman abadi. Ini tadi ayat ini neraka ini tadi, neraka. Hukuman abadi. Kita tahu hidup manusia semua berjalan ke depan, ya kan? Ada sini berjalan ke samping? Ada ya. Kalau berjalan ke samping itu kepiting. Ke samping berjalan itu kan? Kepiting. Jadi nggak ada di sini yang berjalan ke samping kan? Berjalan ke belakang? Ada? Nggak ada. Itu udang, tahu ikan udang itu berjalan ke belakang dia berjalan. Nah, atlet dia. Jadi manusia itu diciptakan berjalan ke depan. Dan waktu pun berjalan ke sampingnya, ke depan, ke belakang, atau ke atas? Ke depan, iya. Kalau ke atas kita pun naik terus ke atas kan? Nah, karena waktu yang kita ikuti. Waktu yang kita ikuti. Waktu tiap 60 detik 1 menit. Ada di sini 1 menit waktu, dia melewati 1 menit 1 detik, ada? Enggak bisa kita lewati sedetik pun ke depan. Ngerti maksud saya? 1 detik enggak bisa kita lewati ke depan. Kau bisa kau lewati ke depan melangkah sedetik? Enggak, hanya waktu yang membawa kita ke detik, ya ke depan dengan detik-detik. Diam pun kita berjalan ke depannya waktu ini. Pernah lihat film yang diatletkan, dimundurkan gitu? Gimana jalan orang? Atlet kan? Gini-gini. Mobil pun atlet. Ya, gitu. Dan perjalanan waktu normal. Ada sini nggak normal? Normal ya. Berjalan waktu normal. Tik, tik, nggak pernah tik, 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 nggak pernah gitu ya. Kalau titik itu gini, goyang-goyang. Kayak miki-miki semua. Jadi, dan waktu berjalan ke depan. Waktu belum tamat, tapi orangnya satu-satu tamat, kan begitu. Bukan hanya sekolah kalian aja yang tamat Filipus. Kau ngantuk Filipus. Kau tengok aku gini-gini. Ya. Nah, hanya sekolah saja yang tamat. Ada yang tamat TK. Terus tamat apa? Kita kayak anak-anak tamat SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah, terus orang yang tamat kan? Tadi kan hukuman abadi. Jadi goalnya ini kan ke kematian ini, ya. Ada apa di balik kematian? Nah, begitu goalnya firman Tuhan ini. Nah, selama Anda hidup, Anda harus tahu Anda berjalan ke depan. Amin. Nggak ada yang bisa ngerem di sini, nggak ada. Oh, kalau mobil bisa rem vakum. Apa sih ini rem patik ya? Rem patik, langsung berhenti. Kalau manusia nggak bisa ngerem umurnya sedetik pun, ikut terus aturan Tuhan itu. Kalau bisa ngerem, saya tetap muda, nggak botak. Saya nggak biarkan saya botak, karena waktu yang membawa saya botak. Ya, serem saya umur 25 deh, masih lajang kan, masih ganteng-gantengnya begitu ya. Sekarang sudah makin hari makin tua, akhirnya nanti tamat. Mungkin kalian nanti yang gotong saya ke kuburan. Kalian nggak kasih siapapun, nggak boleh siapapun mengangkat bapak gembala gitu ke apa itu tempat yang mati itu, wakaf.
Aku aja, ya. Seperti ada dulu gembala meninggal, dibilang hamba Tuhan yang angkat hamba Tuhan ini ya. Oh enggak. Kami anak-anak rohaninya. Kamilah yang layak mengangkat dia ke kuburan. Nah, jadi tamat. Satu-satu tamat. Nah, oleh sebab itu sebagai pemuda GPDI Merdingding, kalian atau kita harus tahu belajar tentang kitab suci, tentang Alkitab. Ya, kenapa kita harus tahu kitab suci? Karena di dalam kitab suci diuraikan, diceritakan, diterangkan untungnya seorang mengikut Tuhan dan untungnya seseorang mengikut setan. Ngerti? Ngerti ya? Coba saya tanya, apa untung ruginya kita mengikut Tuhan? Nah, apa untungnya apa ruginya mengikut Tuhan? Kalau mengikut Tuhan ada ruginya? Coba jawab aja, salah enggak apa-apa. Nanti kalau salah kan saya kasih tahu jadi benar, sudah tahu dari sini ke depan kan. Ada untungnya, ada ruginya ngikut Tuhan? Siapa bilang enggak ada? Iya, itu tanda enggak ada. Siapa bilang enggak ada? Ada ruginya? Siapa yang bingung? Siapa yang enggak tahu? Iya. Ada untung, ada rugi. Nah, tapi kalau dibanding untung sama rugi, ya jauh lebih banyak untungnya. Gini, kalau ngikut Tuhan itu kan pikul salib dan menderita. Tapi di balik kematian mengikut Tuhan ada surga, ya, atau keselamatan. Pas fair ya, keselamatan. Nah, itu untung ruginya. Jadi mana kita pilih, untungnya atau ruginya? Ya dua-duanya lah kan kita pilih. Dua-duanya lah kan. Kalau untung saja berarti nggak ngikuti penderitaan ikut Tuhan. Kalau rugi saja nggak masuk surga. Jadi untung ruginya harus kita dua-duanya kita pilih. Inilah pilihan yang hebat kan. Dua-duanya harus dipilih. Tapi kalau surga dan neraka harus satu dipilih. Tapi kalau mengikut Tuhan dua-duanya harus dipilih. Menderitanya dan upahnya. Sekarang, apa untung ruginya mengikut setan? Apa Nugrah? Kamu nyang-nyangnya apa nyanya? Iya. Iya. Saya kasih kau jempol 2. Tambah jempol kaki 4. Dan aku angkat topi. Iya. Pas. Bukan ku jari tadi dia. Memang itu ya. Kalau untung rugi mengikut setan, untungnya di dunia bebas. Nggak usah kebaktian, boleh. Mau pacar 15 tambah 4, boleh 19. Bisa. Kawin 12 kali, kurang 2 kali, bisa. Ya. Nggak ada yang larang. Mau mencuri, bisa. Ada sini pencuri? Nggak ada ya. Kecuali curi uang mama kan? Iya. 1, 2, 3. Kurasa ini laki-laki nggak ada yang mencuri uang mamanya, tapi perempuan yang curi. Iya kan? Ku tengok dari kalian cantik itu ya. Iya. Biasanya orang cantik mau mencuri. Betul? Oh enggak ya? Ya, ini hanya bercanda ya. Biar nggak ngantuk. Iya. Rupanya yang laki-laki yang mencuri. Karena mereka nggak mau ngaku. Ada sini mencuri? Oh nggak ada. Yang mengaku kan? Nggak ada yang mengaku. Iya. Semua kita pernah mencuri ya. Tapi kalau anak lajang sama anak gadis biasanya mencuri apa? Mencuri hadiah. Rupanya Nugrahi dalam kamus cintanya ini. Sering baca apa di ini? Apa namanya? Novel. Novel aku cinta kamu, kamu cinta aku gitu ya. Atau mungkin kemungkinan saja dia tahu. Tapi juga kalian pun tahu, ya belum dikeluarkan, udah dikeluarkan orang duluan. Ya. Istilahnya kayak batuk, orang dulu udah batuk, jadi
kalian sia-sia batu gitu ya. Ya. Jadi ruginya untungnya di dunia, ruginya di akhirat, masuk neraka. Nah, itulah kalau mengikut Tuhan dan mengikut setan, jauh sekali bedanya. Jadi kita sebagai pemuda harus kita mengikatkan diri kepada kebenaran. Amin. Karena kita sudah tahu kan, kita mengikatkan diri kepada kebenaran bukan diikat di tiang listrik, bukannya. Diikat, punya patok, punya batas-batas hidup. Mengerti? Diikat gitu, kayak kerbau yang diikat. Tahu pernah punya kerbau? Pernah melihat kerbau? Mempunyai kerbau? Enggak pernah. Enggak pernah kau punya kerbau. Makan kerbau? Ditanduk kerbau? Nah, gini, kalau kerbau itu kan ada talinya. Sekitar dari sini ke pintu sana 10 meter kan? 10 meter. Jadi kerbau itu nanti ditambat, ada patok-patoknya itu, dipatok dia. Dari titik patok ke leher kerbau itu ada 10 meter, berarti kerbau itu hanya bisa berjalan 10 meter keliling. Diameternya berapa itu? 20 ya? 20 meter keliling cuma ya. Itu batasnya. Kenapa? Sebab kalau tidak dibatasi, dia akan makan jagung orang, padi orang. Ada batasnya. Jadi kita pun mengikut Tuhan, kita ikatkan diri kita kepada Tuhan, Sang Gembala, supaya hidup kita dibatasi oleh Dia. Sehingga hal-hal dunia tidak kita pegang, tidak kita lakukan. Oke. Matius 18 ayat 18. Coba kita lihat. Matius 18 ayat 18. Udah jumpa? Ya, kita baca bersama-sama ya. Udah? 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi, kalau kita mengikatkan diri di dunia ini kepada firman Allah, maka kita terikat di surga. Tapi kalau di surga, talinya nggak terbatas. Seluruh surga nanti bisa kita jalani. Tapi kalau kita mengikatkan diri kepada firman-Nya di dunia, tapi kalau kita tidak mengikat diri kepada firman Allah, maka di surga kita lepas. Tahu lepas? Keluar dari pintu surga. Kalaupun kita dimasukkan ke surga, keluar dari pintu surga, jatuhnya kemana? Neraka. Gitu. Jadi kita ikatkan. Enak kan kalau diikat oleh firman Allah, nggak sakit. Artinya dibatasi. Ruang gerak kita di dunia ini dibatasi. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Itu boleh. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita tidak mengikatkan diri kepada firman, ini ayat, kita kembali ke ayat yang pertama tadi. Coba perhatikan. Dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Bagian akhir saja ya. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Inilah orang nanti masuk neraka, ngerti? Katanya kalau di surga itu ada ulat kan? Ada ulat. Di neraka itu ada ulat kan? Iya. Tapi ulatnya itu nggak mati walaupun dibakar. Memang ulat itu dikhususkan Tuhan, sama cacing-cacing itu dikhususkan Tuhan, dia tahan dengan panas neraka. Sehat dia di panas neraka. Sehat dia. Kalau kita menderita. Itulah Tuhan luar biasanya. Malah sudah takut katanya.
Ya, ulat-ulatnya. Nah, ini Lucifer ataupun ayat 12, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau telah dipecahkan dan dijatuhkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini iblis. Dan dia nanti dilemparkan ke neraka karena dia melepaskan diri dari firman Allah di sorga. Iblis atau bintang timur atau Lucifer dulu di sorga. Tapi di sorga pun dia melepaskan diri dari firman Allah, lepas ke neraka. Ya, masih di dunia dia, nanti ke neraka. Jadi akhir hidup dari setan, tadi kan saya bilang untung rugi mengikut Yesus dan untung rugi mengikut setan. Ini kan setan. Akhir hidup setan di akhirat, Tuhan buat ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurnya dan cacing-cacing sebagai selimutnya. Ngeri enggak? Ngeri. Itu upah kalau mengikut setan. Kalau setannya saja pun ke neraka, pengikutnya pun sudah pasti ke neraka. Tapi kalau Yesus dia ke surga, kita pun ke surga. Itu pilihlah. Pilih hari ini. Markus 9 ayat 48. Markus 9 ayat 48. Saya akan baca. Dikatakan begini. Ayat 47 mulai ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ngerti? Ngeri nggak ke sana? Jangan ke sana ya. Iya, jangan ke sana lah. Siapa takut ke neraka? Nggak usah ke tangan. Semua takut kan? Jangan ke sana. Iya, jangan ke sana. Kalau kalian tahu di depan itu ada api, jangan melompat ke dalam. Bodoh. Bodoh. Di dunia ini aja kalau ada api jangan masuk ke dalam. Gosong lu punya muka. Cantik ke dalam, jelek keluar. Iya. Ini garis ini cantik kali kan? Kalau dinilainya nilai 9,4. Cantik kan? Coba masuk api, keluar konten 0,4. Rambut sudah tidak ada lagi. Badan sudah melepuh. Orang bilang, lu setan apa orang? Nah, kan gitu. Sekali lagi, kalau takut ke neraka, jangan ke sana. Ke sorga lah. Sorga. Di sana itu panas. Waktu cacing-cacing, ulat-ulat di bawah. Ini ngut gitu semua. Sampai 10 meter ke bawah. Cacing-cacing menutup badan. Ini masuk ke dalam. Lubang hidung. Masuk lubang hidung, keluar lubang kuping. Keluar lewat mulut. Ditusuk sini. Nah, ini hanya cerita. Bukan hanya. Ini baru diceritakan, itu pun sudah ngeri. Bagaimana kalau mengalami? Hah? Bagaimana kalau mengalami? Mana Filipus? Mau mengalami? Enggak ya. Enggak ada yang mau mengalami. Cukup kita dengar hanya cerita, membuat kita insaf. Tahu insaf? Mengerti dan sadar, itu insaf. Kalau hanya mengerti, belum sadar. Rupanya ngeri bah. Ujung-ujungnya ngikut setan ini. Memang enak di dunia. Celakanya berselimutkan cacing. Cacingnya itu punya gigi yang apa? Yang sekali gigit sini habis. Gigi kita pun kertak. Habis ya. Oke. Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10.
Dikatakan begini. Udah jumpa? Biar kita baca bersama-sama. Supaya masuk ke hati ya. Wahyu 20 ayat 10. 2, 3 ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ngeri nggak? Dibakar, ulat dan cacing masuk ke dalam tubuh. Ini iblis. Ini iblis dan nabi-nabi palsunya dan pengikut-pengikutnya di sana semua. Ngeri ya, ngeri sekali. Oleh sebab itu jangan ke sana. Wahyu 20 ayat 15. Sudah jumpa? Kita baca yang 14 mulai. Udah? 2, 3 ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, inilah. Jadi kita harus setia kepada Tuhan. Kesetiaan kita itu sampai nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saya baca 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itu lautan api neraka. Tahu lautan? Pernah pergi ke tepi laut? Pernah? Siapa pernah di tepi laut? Belum pernah? Kau belum pernah Nugra? Di danaunya? Terlalu kecil. Kalau danau itu kan bisa kita lihat, Danau Toba bisa kita lihat dari Tonggi kan nampak Samosir kan. Tapi kalau laut, sejauh mata memandang gak ada lagi gunung. Begitulah api itu. Api. Kesitulah kalian dilemparkan kalau jadi pengikut setan. Dan ulatnya mungkin 100 meter ke bawah ulat semua hidup itu. Manusia katanya. Enak tenan. Masuk Anda ke dalam, disergap. Sakit sekali. Ngerilah. Saya mimpi pun gak mau masuk neraka. Apalagi asli. Mimpi pun saya gak mau. Mau kali mimpi masuk neraka, pasti menggelepar. Pasti kalian tahu mana jendela untuk lompat keluar walaupun mata tertutup. Sakit. Dicubit aja sakit kalau mimpi. Jerawat, tahu jerawat? Yang di muka ini. Kalau dia sudah tua, mau pecah sakit. Itu di mimpi aja, menggelepar. Ini bisul asmara loh. Hah? Siapa di sini? Tengok mukanya. Siapa sudah bintik-bintik? Sudah ada jerawat? Jangan-jangan itu bisul asmara. Ada? Ya nggak apa-apa kalau ada pun. Bukan pasti bisul asmara. Bisa juga tadi dicit rongit. Sampai dulu kan ada agak canda dikit kan. Masalah masih lajang dulu aku. Ada kawan kami gadis, cantik dia kan. Belum ada pacarnya. Datang dia ke gereja. Benjol sininya. Kan, bisul asmara katanya. Namanya kita bola si Teng-Teng kan. Teng-Teng. Di mukamu itu ada bisul asmara. Kurasa akulah itu ya katanya. Malu dia, enggaknya bang, enggak. Ini apa ini? Jerewat katanya. Kalau sekarang jerewat. Kalau bahasa Karo itu jerewat. Bahasa Indonesia? Jerawat. Pas. Kalau itu bisa langsung kalian nangkap kan. Bahasa Karo? Apa tadi? Jerewat. Bahasa Indonesia? Jerawat.
Bahasa cinta, bisul asmara. Ya, bisul asmara. Kecil dia. Tapi kalau ada itu, nah itulah tandanya mulai dewasa gitu ya. Oke. Oleh sebab itu, pilih Yesus.